Halo sobat, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini saya itu mau berbagi informasi mengenai Ratu Adil adalah manusia setengah dewa, atau Ratu Adil adalah dewa berwujud manusia. Waduh, ternyata Ratu Adil ini adalah seorang dewa yang berwujud manusia. Gini ceritanya, Ratu Adil, dia itu merupakan seorang dewa dengan wujudnya manusia. Ratu Adil kembali lagi hadir di muka bumi, hadir di dunia, turun ke Arcapada, ke alam manusia, itu untuk membantu orang-orang Jawa. Jadi Ratu Adil itu adalah dewa. Dia kembali lagi turun ke alam manusia, ke dunia manusia untuk membantu orang-orang Jawa. Membantu dari apa? Untuk menghilangkan kesengsaraan, penderitaan, kesedihan, kepedihan yang dialami orang-orang Jawa. Di mana ada yang menyebutkan Ratu Adil adalah Wisnu sendiri. Ratu Adil adalah dewa Wisnu itu sendiri yang datang ke alam manusia dengan manifestasi tubuh manusia, bermanifestasi sebagai tubuh manusia. Dalam bentuk manusia dia datang kembali ke alam manusia untuk menggenapi dasa avatara Kalki Wisnu. Dasa avatara 10 bentuk perwujudan Wisnu dalam reinkarnasinya. Dan reinkarnasi Wisnu yang terakhir adalah kewujud Ratu Adil. Dewa Wisnu pernah memanifestasikan dirinya dalam bentuk Rama Wijaya dalam kisah Rama Sinta. Dan Wisnu pernah juga memanifestasikan dirinya dalam kisah Mahabharata dalam wujud manusia, yaitu Sri Krishna. Bahkan Dewa Wisnu sendiri pernah memanifestasikan dirinya dalam bentuk Buddha, yaitu Sidratul Gautama. Dan ini adalah manifestasi ke-10 bagi Wisnu, atau yang terakhir untuk Wisnu sebagai akhir zaman, dalam bentuk Ratu Adil. Di mana Ratu Adil ini dia memiliki perwatakan seperti Baladewa. Kalau kamu tahu cerita wayang, kalau kamu tahu karakternya Baladewa, kurang lebihnya karakter Ratu Adil itu seperti Baladewa. Tidak semuanya, hanya seberapa persen karakter Ratu Adil itu seperti Baladewa. Di mana Ratu Adil ini sendiri merupakan momongannya. Ratu Adil adalah momongannya Kaki Sabdo Palon Noyo Genggong. Di mana Sabdo Palon Noyo Genggong ini sendiri merupakan penghuni, merupakan dedengkote, atau merupakan pinituannya atau sesepuhnya makhluk gaib senusantara. Di mana Sabdo Palon ini sendiri dia juga dijuluki sebagai Pak Lurah. Dan perlu Anda ketahui, di mana kedatangan Ratu Adil itu membawa gelar seorang penguasa. Jadi Ratu Adil itu gelarnya itu penguasa, bukan ecek-ecek loh ya, gelarnya aja penguasa. Di mana kehadiran Ratu Adil di muka bumi ini membuat bumi bergejolak. Kedatangan Ratu Adil di muka bumi ini membuat bumi bergejolak. Bahkan
pijakan kakinya Ratu Adil, saat kaki Ratu Adil meminjakkan tanah, maka saat itulah tanah bergetar. Tanah bergetar. Tanahnya bergonjang. Jadi tanah itu seakan-akan kayak oleng-oleng bergetar gitu, bergonjang. Bahkan kehadirannya sosok Ratu Adil ini, dimanapun dia berada, kehadirannya membuat atmosfer sekitar berubah menjadi sakral. Membuat atmosfer sekitar dia itu berubah menjadi sakral. Karena apa? Ratu Adil adalah manusia, tapi dia juga dewa. Ratu Adil itu manusia biasa. Dia seperti manusia yang lainnya. Dia manusia biasa. Dia bisa sakit, bisa terluka. Dia bisa merasakan perasaan manusia yang lain gitu. Dia itu manusia biasa seperti kita semua. Hanya saja wujud asli dia adalah dewa. Walaupun dia menjelma sebagai manusia biasa, tetapi dia sebenarnya adalah dewa. Dia merupakan titisannya Dewa Indra. Ratu Adil itu titisannya Dewa Indra. Sehingga seperti hujan, petir, angin, itu adalah kuasanya. Itu merupakan kuasanya. Di mana Ratu Adil ini menjadi sosok yang luar biasa. Bahkan perjalanan hidup Ratu Adil itu benar-benar luar biasa. Ratu Adil akan mencapai titik tertingginya ketika dia bisa moksa, hilang atau masuk ke alam gaib, ke alam supranatural, ke alam jiwa, ke alam ruh bersama raganya. Bayangkan saja, bisa masuk ke alam ruh, dimensi rohani bersama jasadnya, bersama raganya. Jadi raganya itu masuk ke alam ruh. Dia menjadi manusia ruh. Dia manusia tapi dia juga ruh. Dia akan dijuluki sebagai manusia abadi. Karena konotabene dia itu manusia tetapi dia juga ruh. Dia setengah manusia setengah ruh. Kalau dia dibilang hidup, dia hidup, tapi dia mati. Tapi kalau dia dibilang mati, iya dia mati, tetapi dia hidup. Dia setengah hidup dan setengah mati. Dialah manusia ruh, manusia abadi. Di mana Ratu Adil ini akan menjadi manusia abadi. Dia mengabdikan dirinya kepada Tuhannya di alam gaib, di alam ruh, alam rohani sampai selama-lamanya. Itulah betapa luar biasanya sosok Ratu Adil ini. Jangan lupa dukung terus Ratu Adil dengan klik like dan subscribe video ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.